Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di Click and Smart. Kali ini kita masih membahas seputar film horor Indonesia, yaitu 8 film horor Indonesia yang buat kamu gak bisa tidur setelah nonton. Film horor Indonesia pertama adalah Leak yang rilis tahun 1981. Film ini mengambil latar belakang dunia mistis di Bali. Leak merupakan adaptasi dari novel dengan judul Leak Ngakak yang bercerita tentang wanita asal Amerika yang meneliti tentang ilmu hitam. Saking tertariknya, wanita ini ingin belajar leak sehingga bisa berubah menjadi berbagai binatang. Entah karena terlalu seram, film horor Indonesia ini sempat dicekal tak boleh tayang selepas produksi. Film Indonesia lawas yang begitu fenomenal adalah Malam Jumat Kliwon dengan pemeran utama aktris legendaris Suzana. Bermula dari seorang penulis cerita misteri bernama Ayu Suzana, yang tidak dapat berkonsentrasi untuk menyelesaikan novel terbarunya. Ia akhirnya pergi keluar kota dan menetap di sebuah rumah besar. Namun, di rumah tersebut, Ayu malah mengalami hal-hal yang tidak wajar dan menakutkan. Ia menyadari ada yang aneh dengan rumah tersebut. Selanjutnya nonton sendiri kalau berani. Yang suka film horor juga mungkin akan tertarik untuk menyaksikan film Bangsal 13. Film yang dirilis tahun 2004 ini menceritakan kisah dua sahabat yang dibintangi oleh Luna Maya dan Endita Wibisona. Kisahnya bermula ketika Natasha dan Mina tidak sengaja menabrak seorang gadis bernama Hera. Usai menabrak Hera, kedua wanita yang bersahabat tersebut pun membawa korban ke rumah sakit. Namun sayang, seluruh rumah sakit yang didatangi penuh sehingga tak bisa menerima pasien baru. Akhirnya, petugas kesehatan di salah satu rumah sakit memutuskan untuk membuka kembali Bangsal nomor 13 setelah 20 tahun lamanya dikunci. Dari sinilah berbagai kejadian aneh dan menyeramkan dimulai. Ternyata, Bangsal tersebut dihuni oleh arwah seorang suster yang ingin melakukan balas dendam. Kalau mau selamat, kalian harus selesaikan apa yang kalian mulai. Lu kemarin teriak-teriak minta pulang. Sekarang malah mikirin yang lain. Gimana sih? Lu kok tega banget sih jadi orang? Diam! Diam dah sekarang. Lu mau tinggal di sini, fine. Tinggal aja sampai mati. Film ini mengisahkan tentang sebuah keluarga yang beranggotakan ayah, ibu, dan keempat anaknya. Sejak ibunya sakit, mereka membutuhkan uang yang banyak untuk biaya pengobatan. Setelah menguras uang cukup banyak, mereka menjual rumah dan pindah menuju rumah nenek di sebuah desa. Ibu sakit selama 3,5 tahun tanpa jelas penyebabnya. Keuangan keluarga ini dari hari ke hari semakin mengkhawatirkan hingga suatu hari sang ibu meninggal. Setelah ibunya meninggal, Rini sebagai anak tertua mencari pekerjaan. Teror satu persatu mulai muncul.
Salah satunya penampakan sosok Kalau yang memang mirip itu dengan ibu. kita Sosok bilang itu sama dia menghantui supaya nggak Rini ganggu dan kita lagi. adik-adiknya. Film ini mengisahkan tentang sepasang suami istri bernama Daniel dan Anya yang baru pindah rumah ke Bandung. Film horor ini dibintangi oleh Sandi Aulia, Sarah Wijayanto, dan Denny Sumargo. Suatu ketika, Daniel tanpa sengaja membawa pulang boneka dari lokasi proyek tempat ia bekerja. Namun, boneka itu tak seperti boneka pada umumnya. Berbagai kejadian aneh dan menyeramkan mulai berdatangan ketika malam tiba. Masalahnya teh nggak ada yang berani, Pak. Ada satu keluarga yang meninggal karena dibantai, Pak. Termasuk anak perempuannya yang kecil, Pak. Kalau nggak ada yang berani, besok saya suruh orang untuk tebang pohon ini. Sayang. Halo sayang. Yang, ini boneka siapa? Anak ini penuh amarah karena kematiannya yang keji. Sehingga dia memilih untuk bersatu dengan iblis. Teluh bercerita mengenai sebuah teror yang berawal dari pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang terhadap Yulia. Ia merupakan karyawati dan selingkuhan dari direktur sekaligus pemilik perusahaan batik, Pak Indra. Jasad Yulia digantung sehingga warga menganggap bahwa ia bunuh diri. 6 bulan kemudian, keluarga Pak Indra mendapat kiriman bola api yang jatuh tepat di atas atap rumahnya. Dalam tradisi masyarakat suku Jawa, peristiwa itu diartikan sebagai malapetaka untuk penghuni tempat yang kejatuhan. Selain itu, hal tersebut juga menandai adanya kiriman teluh. Satu persatu anggota keluarga Pak Indra pun mengalami hal aneh dan mistis. Tapi kenapa harus kami yang terima akibatnya? Pamali merupakan film horor yang disutradarai oleh Bobby Prasetyo. Secara garis besar, film ini diangkat dari cerita rakyat tentang larangan terhadap sesuatu yang didasarkan pada budaya atau adat suatu daerah. Film ini menceritakan pria yang bernama Jaka Sunaria, Martinolio, dan istrinya, Rika Putri Ayudhya, yang ingin menjual rumah peninggalan orang tuanya di desa. Namun, ketika datang ke desa, tanpa disadari Rika dan Jaka melanggar adat atau tradisi yang terdapat di desa tersebut. Hal tersebut akhirnya membuat Jaka dan Rika harus menghadapi gangguan makhluk halus yang dapat mengancam nyawa mereka. Jangan gunting kuku malam-malam, Pak Mali. Aku udah bilang sama kamu, Jaka. Ada yang gak beres di rumah ini.
menceritakan soal misteri seorang nenek. Ini diperankan Denis Adiswara dan Della Dartian. Mereka memerankan pasutri yang ingin cepat menjadi orang kaya. Hal ini membuat mereka ini mengambil pekerjaan untuk merawat seorang nenek yang bergelimang harta. Kejadian aneh semakin terasa sejak nenek meninggal dunia dengan cara yang tidak wajar dan penuh misteri. Nenek kejawen. Jadi kita diterima, Mas. Nenek selalu bangun jam 4 pagi. Untuk sehari-hari, ikutin daftar pekerjaan yang sudah saya kasih tadi. Pergi dari sini. Kita cari dulu harta karunnya. Kita buka paksa aja pintu. Yang kesukaan nenek yang mana? Merah sama dong. Nenek sudah mati. Saya yang kembali. Nenek ada, dia di situ.